Kedatangan Maarten Pas memang cukup membawa angin segar bagi timnas Maria, meskipun ia sendiri baru bisa main saat laga kedua melawan Australia. Akan tetapi, perlu diketahui bersama, kalau perjalanan di ronde ketiga nanti memang sangat panjang dan pastinya sulit. Untuk itu, wajar jika sampai detik ini, PSSI masih terus mengupayakan beberapa pemain baru. Dan menurut penuturan Pak Arya Sinulinga, seenggaknya akan ada pemain baru yang datang ke Indonesia pada September mendatang, atau saat jeda internasional untuk mengurus berkas. Melihat manuver Pak Erick Thohir sebagai orang nomor 1 di PSSI, membuat para rival di grup C seperti Arab dan Australia makin was-was. Dengan kejutan-kejutan tak terduga yang akan diberikan oleh Erick Thohir untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Ya, jika melihat gimana seriusnya PSSI, tentu saja membuat publik tanah air ikutan optimis kalau Indonesia bisa berbicara banyak di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memang di atas kertas Indonesia adalah tim paling tak diunggulkan, terutama dari sisi ranking dan pengalaman. Akan tetapi, data biarlah data, karena semua baru bisa dinilai ketika hasil sudah didapat. Dan target PSSI bersama Coach Shin Tae-yong pun sejatinya nggak muluk-muluk. Bisa finish di peringkat 4 untuk kemudian berjuang di ronde keempat adalah hal yang cukup realistis. Toh bila targetnya seperti itu, kayaknya Indonesia ini benar-benar punya peluang besar. Walaupun ya tadi, rintangannya nggak bakal semudah itu. Dan tentu kalian masih ingat kalau kami hanya memberi persentase 40% peluang bagi Indonesia masuk Piala Dunia. Dan dengan hadirnya Maarten Pas, maka persentase itu nambah 5%, jadi 45%. Tentu saja, persentase itu masih bisa nambah lagi jika PSSI sukses mendatangkan pemain baru. Dan menurut Pak Arya Sinulinga, pada bulan September nanti atau saat jeda internasional akan ada beberapa pemain baru yang datang ke Indonesia buat urus berkas. Harapannya tentu saja bisa segera main ketika Indonesia melawan Bahrain dan Cina di bulan Oktober. Namun jika tidak, bisa main di bulan November saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Apakah ada dalam proses ini? Ada sih, tapi seperti biasa, tidak akan kami beritahu. Tidak akan koar-koar, pokoknya adalah dokumennya lagi kami siapkan. Masalahnya adalah, dalam proses ini, tidak bisa begitu saja sekarang diproses. Mereka harus ke Indonesia dulu melalui prosesnya, administrasi, dan sebagainya. Mendatangkan mereka ke Indonesia itu tanggal 5 September baru bisa datang, karena ada FIFA Matchday. Bisa saja tanggal 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kita lihat saja siapa yang hadir. Itu baru bisa diproses September loh. Setelah itu proses di Kemenpora, Kemenkumham, ke Presiden, DPR. Kawan-kawan harus paham, DPR kita akan selesai tanggal 30 September yang sekarang. Susunan DPR baru dilantik tanggal 1 Oktober. Harus paham ini, tidak sesederhana itu karena ada proses tadi. Sekitar tanggal 3, 4, 5, 6, 7, kami usahakan ada yang hadir, kata Arya Sinulinga dari kanal YouTube-nya. Ya, berkaca dari apa yang diutarakan Pak Arya, pada akhirnya memunculkan beragam asumsi terkait siapa pemain baru yang akan datang. Di mana setidaknya ada 3 nama yang prosesnya bakal diurus mulai September mendatang. Mereka adalah Ole Romani, Mauro Ziestra, dan Tristan Joyer. Jelas, ketiganya sendiri bukanlah nama asing di telinga timnas mania. Maka dari itu, mudah-mudahan aja di bulan September semuanya sudah bisa diurus. Di sisi lain, melihat gimana manuver PSSI yang makin gencar untuk menambah kekuatan, membuat Arab dan Australia yang notabene adalah lawan pertama dan kedua Indonesia nanti, diketahui langsung memasang mode siaga. Baik Mancini ataupun Graham Arnold merasa apa yang diutarakan Jepang soal Indonesia yang berpotensi jadi ancaman besar. Kayaknya emang beneran.
Sebab apabila PSSI sukses menambah 1 hingga 3 pemain aja, maka kekuatan Indonesia bisa dipastikan bertambah. Dan secara permainan, tim Garuda dinilai akan benar-benar jadi tim Asia rasa Eropa. Karena ya gimana, dari kiper sampai depan, isinya pemain yang secara jam terbang ataupun kualitas individu dirasa cukup oke. Mulai dari Marten Pas sebagai kiper, lalu barisan center back ada Jordi Amat, Justin Hubner, Jay Itzes, dan Rizky Ridho, yang meskipun mainnya di Liga 1, tapi secara pace dia bisa mengikuti standar dari Coach Shin. Sebenarnya masih ada Elkan, tapi ya udah, moga-moga aja dia bisa balik ke timnas lagi. Dan Kevin Dix yang masih dinantikan kehadirannya. Selanjutnya di barisan back sayap ada pemain-pemain macam Shandy Walsh, Asnawi, Arhan, Shahid Batinama, hingga Kelvin Verdong. Kemudian di barisan gelandang ada Natancho, Ivar Jenner, Tom Haye, Marcelino, dan mudah-mudahan si Eliano Renders atau McLean bisa menjadi kepingan yang pas di lini tengah. Dan di barisan depan, moga-moga aja masuknya oleh Romani dan Mauro Ziestra bisa semakin membuat lini serang jadi tajam. Karena di sana sudah ada nama-nama macam Rafael Struijk hingga Ragnar Oratmangun. Serta barisan para pemain Liga 1 yang secara pace bisa mengikuti standar Coach Shin macam Egy, Witan, Yakub, dan Dimas Derajat. Ya, melihat nama-nama barusan, harusnya sih untuk minimal meraih 1 poin di laga tandang dan 3 poin di laga kandang bukan lagi jadi sesuatu yang mustahil dilakukan. Namun kembali lagi, yang namanya pemain baru pasti butuh adaptasi. Jadi untuk 2 laga awal nanti, kami pun berharap para pemain yang dipercaya Coach Shin bisa tampil maksimal. Gitu aja dulu. Dan buat Arab maupun Australia, kayaknya mereka beneran akan mengubah rencana apabila Indonesia benar-benar tampil dengan kekuatan Eropanya. Terutama si Roberto Mancini yang bakal menyiapkan Kang Jagal bernama Ali Al-Bulayi sebagai mesin penghadang bagi trio Ole, Ragnar, dan Rafa. Kemudian Mancini juga akan mengandalkan bintang Al-Hilal, Salim Al-Dawsari untuk membongkar lini belakang yang dikomandoi oleh Jay Itzes. Pokoknya sekali lagi bisa dijamin laga versus Arab dan Australia di 2 laga awal akan jadi laga yang berat sekaligus penting bagi Indonesia untuk menjaga moral, momentum, dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, kami sekali lagi juga percaya kalau semua elemen timnas Indonesia udah punya plan dan hitung-hitungannya tersendiri. Jadi ya udah kami percaya aja. Dan kami berharap gak ada lagi hal-hal di luar lapangan yang bisa mengganggu persiapan timnas di round ketiga. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.